Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Merayakan 78 tahun Indonesia Merdeka, ratusan warga Desa Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin mengikuti pawai yang menampilkan berbagai kreasi kesenian daerah. Puluhan tukang beca adu cepat dalam lomba balap beca di Palembang untuk memeriahkan ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia. Kebakaran lahan di Ogan Ilir meluas hingga menimbulkan titik api baru. Warga desa Simpang Pelabuhan dalam Kabupaten Ogan Ilir hingga kini belum bisa menikmati air bersih dari perusahaan daerah air minum Tirta Ogan. Kondisi ini diperparah kemarau panjang sehingga warga semakin sulit memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ratusan warga desa Simpang Pelabuhan Dalam, Kabupaten Ogan Ilir mengeluhkan belum ada aliran dari perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Ogan. Padahal meteran air sudah terpasang di rumah warga sejak Desember 2022. Warga memasang saluran air melalui program pemasangan meteran atau Master Boot Record PDAM Tirta Ogan oleh pemerintah Ogan Ilir. Warga juga diminta uang Rp250.000 per kepala rumah tangga. Namun sayang, setelah pipa dan meteran terpasang, air PDAM Tirta Ogan tidak kunjung mengalir. Berapa biaya, Bu? 2,5. 250. Iya. Bu, berapa banyak warga yang tak dialiri PDAM ini, Bu? Banyak seluruh seluruh kami seberang sini. Kira-kira berapa, Bu? Ada 100? Kali lah doh. 100. Sama-sama seberang sana kan. Kalau masang kurang lebih kemarin itu 100 lebih. 100 lebih, yang masang baru. Ya, Ingat nggak Pak, bulan kapan tuh? sudah lupa aku. Karena kan RT yang ngumpul datanya RT, nyata sama RT. RT sekeluarga kami melalui numpang juga itu. Berapa biaya yang dibebankan kepada warga, Pak? Kalau biaya, uang pam langsung yang ngomong. Melalui rapat gitu Iya. Kumpul perangkat desa. Nah dia minta biaya waktu itu lupa juga 2,5 salah. Nah, cuma bersih kalau 250. ya. Nah cuman istilah itu untuk yang lain-lainnya dia istilah itu ini pas memasang kaki istilah tahunnya terpasang gitu. Pemasangan meteran PDAM Tirta Ogan diklaim program Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Ogan Ilir sehingga tidak diketahui ada pungutan biaya pemasangan. Sedangkan saluran air yang belum mengalir, tim PDAM Tirta Ogan akan melakukan pengecekan. Ini yang harus kita luruskan kan. Perihal terkait kegiatan MBR itu memang pada dasarnya itu kegiatan yang berasal dari PUPR. Kontraktornya juga itu ditunjuk oleh PUPR, pelaksananya juga itu ditunjuk oleh PUPR. Kami PDAM itu sebatas untuk menerima, setelah jadi itu baru kami terima. Warga desa Pelabuhan Dalam berharap air bersih PDAM Tirta Ogan dapat segera mengalir ke setiap rumah. Sebab sejak dilanda kemarau panjang, warga sulit memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Didi Ruansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Kebakaran lahan di Ogan Ilir meluas hingga menimbulkan titik api baru. Petugas gabungan berjibaku menyemprotkan api agar tidak mendekati permukiman warga sekaligus mencegah kabut asap. Titik api yang baru muncul di lahan gambut Desa Pulau Negara dan Desa Ibul Besar, Kabupaten Ogan Ilir. Upaya pemadaman dengan menerjunkan 20 personel gabungan. Cuaca panas serta angin kencang memicu api cepat menjalar ke lokasi sekitar. Petugas berjibaku menyemprot api tidak mendekati permukiman warga, sekaligus mencegah kabut asap. Dua titik api, yang pertama di Desa Pulau Negara dan yang kedua di Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan. Yang mana di sini kebakaran kami menurunkan tim Manggalakni Duargu, TNI, Polri. Dan di sini kami masalah luas belum bisa memprediksi berapa karena kami masih proses pengukuran. Ini merupakan titik baru kami dapat informasi dari masyarakat.
Adakah unsur kesengajaan Pak atau dibakar atau seperti apa ini Pak? Kalau masalah itu kami mungkin masih dalam proses penyelidikan Polri. Ini ada kita melaksanakan kegiatan di daerah Pembutan, tepatnya itu di Jalan Ibu 1. Saat ini ada titik api dan alhamdulillah dari Manggala Agni dan dari Polsek Polres Ogan sudah melakukan kegiatan bersinergi untuk mematikan api. Alhamdulillah saat ini api sudah kita kendalikan dan semoga tidak sampai seperti yang terjadi di hari kemarin. Yang terbakar itu lahan apa? Tanah mineral. Mineral gambut. Sehingga api cepat. Dalam 3 hari terakhir di Ogan Ilir, total 131 hektar lahan terbakar. Berbagai upaya pemadaman melalui jalur darat dan udara dikerahkan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Ogan Ilir, termasuk pengerahan 2 helikopter waterbombing. Kencangnya hembusan angin serta minimnya sumber air menjadi kendala petugas memadamkan api. Memadamkan kebakaran, kendala pertama adalah sumber air. Air terbatas, oleh sebab itu kita kirimkan bantuan ulang helikopter waterbombing untuk pemadaman yang tidak ada sumber air dan akses yang tidak bisa dijangkau oleh. Jadi sampai saat ini heli waterbombing yang bantuan dari BNPB itu ada 6 heli waterbombing, 1 pesawat patroli dan 1 pesawat heli patroli. Jadi ada 8 pesawat termasuk heli patroli. Kapasitas daripada waterbombing itu 4 ton ya, jadi 4.000 liter untuk setiap kali waterbombing. Jadi kita melakukan kebakaran ini baik darat maupun udara. Inilah ketika kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan ini kendala sulit air, oleh sebab itu dukungan dari BNPB melalui helikopter. Apa Pemkab akan memanggil perusahaan-perusahaan? Ya jelas. Jadi kita panggil perusahaan-perusahaan agar berpartisipasi ya untuk mengisi wilayah di sekitarnya, paling tidak wilayah perusahaan ataupun lahan pemiliknya kalau itu perkebunan ataupun lahan kosong, agar diberdayakan supaya diadakan kegiatan misalnya ada tanaman-tanaman atau dipelihara lah, paling tidak. Sumber api itu berasal dari desa-desa. Kalau bisa Pak Bupati mengimbau pemetaan di desa-desa sulit menghubungi pemilik. Jalur koordinasi dengan para pemilik perusahaan maupun masyarakat yang pemiliknya agar dicari tahu sehingga apakah dihimbau dan diarahkan agar jangan sampai menelantarkan lahan yang ada di daerah ini. Ogan Ilir tergolong rawan kebakaran lahan saat musim kemarau karena mayoritas wilayahnya merupakan perkebunan serta rawa. Didi Ruansa melaporkan dari Ogan Ilir. Kita beralih ke informasi kriminal. Seorang ayah di Ogan Komering, Ulu Timur, tega memperkosa anak kandung yang berusia 15 tahun. Ironisnya, aksi bejat dilakukan tersangka sejak korban berusia 10 tahun. Korban tidak berdaya untuk melawan karena kerap diancam oleh pelaku. Usai menerima laporan dari ibu korban, polisi meringkus tersangka tanpa perlawanan dalam warung di kawasan Cidawang, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Pria umur 33 tahun itu akan melarikan diri ke wilayah tetangga setelah tahu perbuatan bejatnya dilaporkan oleh sang istri ke polisi. Tersangka ditangkap karena memperkosa anak kandungnya yang berusia 15 tahun. Ironis, aksi bejat dilakukan tersangka sejak korban umur 10 tahun. Korban tidak berdaya melawan karena kerap diancam pelaku. Setelah mendapatkan laporan dari ibu korban yang berinisial S, kemudian kita melakukan penyelidikan terhadap keberadaan yang diduga pelaku. Dan saat itu kita mendapatkan informasi bahwasannya pelaku akan melarikan diri. Dan informasi tersebut kita dapatkan di daerah Martapura, tepatnya di daerah Cidawang, Martapura. Kemudian kita melakukan penyelidikan dan ternyata benar di situ ada yang diduga pelaku atas nama I, berinisial I. Lalu kita melakukan penangkapan. Untuk motif pelaku, menurut keterangan daripada tersangka itu bohai dan kemudian dia ada hasrat untuk menyetubuhinya. Kasus ini terungkap setelah korban yang tidak tahan menjadi budak nafsu sang bapak mengadu kepada ibu kandungnya. Tersangka kini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Didi Ruansa melaporkan dari Ogan Komering, Ulu Timur. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini.
Saya Agisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.